kita bisa melihat dari luar pagar, keren banget. Seniat itu ternyata, ya ampun. IKN nggak bangkrak ya guys, IKN nggak bangkrak, kita pegawainya. Nah, ini dia Kak, destinasi wisata yaitu Tugu Titik Nol. Sudah tidak ada isu lagi tentang kelanjutan IKN sebagai ibu kota negara. Para investor akan segera membangun di IKN. Menjelang peringatan kemerdekaan, kita diajak untuk kembali melihat bagaimana kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Proyek ini seakan menjadi bola panas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mau dilanjutkan, anggaran terbatas, tapi jika dihentikan, proyek IKN sudah terlanjur menelan dana yang besar, dan jika tidak segera difungsikan, IKN akan menjadi mubazir. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Jika IKN belum ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah didorong untuk segera melakukan moratorium sementara. Tujuannya agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian dengan kondisi keuangan yang ada. Tahun ini, pemerintah memutuskan untuk menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 di Jakarta. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara mengungkap jika infrastruktur IKN belum siap untuk menjadi tempat upacara kenegaraan. IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan kan, jadi kita konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Presiden ke-7 Joko Widodo juga menjawab secara normatif pertanyaan jurnalis. Padahal kita semua tahu jika tahun lalu perhelatan upacara 17 Agustus bisa dilaksanakan dengan baik di IKN. Hal ini seakan menguatkan isu yang beredar di masyarakat jika IKN mangkrak. Semua keputusan pemerintah kita harus dukung. Karena pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan. Merasa penasaran, tim Indonesiaku mendatangi kembali ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Kami ingin melihat bagaimana progres pembangunan yang sudah dilakukan. Kami juga ingin membuktikan, benarkah ibu kota Nusantara ini mangkrak? Tepat setahun lalu saya berdiri di sini dan bangunan yang ada di belakang saya belum berwujud seperti ini. Ternyata sekarang sudah jadi. Ya, saya kembali lagi ke IKN untuk melihat lebih dekat seperti apa sih perkembangannya. Apa iya IKN mangkrak? Hai Ki, aku udah sampai nih di tempat parkir bus gitu. Kamu di mana ya? Oh, oke. Aku deket dari situ. Aku lagi lihat-lihat souvenir nih. Oh, iya. Di area situ ya? Iya. Di situ benar. Oke. Oke, see you. Ketemu di situ ya? Siap. Bye. Kita mau ke loket dulu ya? Oke. Yuk. Halo Mbak, Mas. Pagi. Kita mau naik bus yang ke arah KIPP, betul lah. Gimana tuh caranya? Jadi kakaknya registrasi dulu. Oke. Setelah registrasi, mendapatkan barcode, barcode nanti dituju di sini dan kami arahkan naik dulu. Oh gitu. Katanya langsung on the spot boleh ya kalau misalkan yang nggak punya aplikasi itu?
Iya, Oh gitu. secara manual. Manual aja boleh nggak? Mau coba manual aja hari Iya. Kakaknya berapa orang? Berdua. Dua ya. Oh, jadi tuh emang untuk pendataan penumpang aja kali ya? Betul, Apa iya. berapa orang pengunjung dalam satu hari? Betul. Langsung aja berarti? Lanjut, silakan. Oh iya, iya. Makasih. Makasih Mbak, Mas. Di loket pendaftaran ini, kami bertemu dengan pengunjung lain yang berasal dari Jakarta. Mereka datang di kala perjalanan tugas kantor dan menyempatkan mampir ke IKN. Nah ini dia busnya. Bus elektrik dan udah ada beberapa tujuannya ke area KIPP ya. Oke, yuk. Kami naik ke sebuah bus listrik tanpa dipungut biaya apapun. Keberadaan loket pendaftaran semata-mata hanya untuk mendata jumlah pengunjung per harinya. Ibu dari mana, Bu? Makassar. Dari Makassar. Dalam rangka apa datang ke sini? Ya mau lihat ibu kota negara yang baru. Oh gitu, bener-bener cuma pengen ngeliat IKN? Iya. Oh iya? Kan sama ini kan cuma lihat di sosial media, kayak di HP kan. Oh Di gitu. TikTok, Ya, kapan nyampainya dari Makassar, Bu? Kemarin. Kemarin? Iya, nginap di Penajam sana. Oh di Penajam Pasir. Ini sama keluarga? Iya, betul. Sampai berapa hari di sini? Salah 1 minggu. 1 minggu? Berlibur aja? Iya, berlibur. IKN dibangun secara bertahap sejak 2022 silam. 3 tahun berselang, kini Ibu Kota Nusantara telah dibuka untuk publik dan menarik perhatian banyak kalangan masyarakat, bahkan mereka yang rela datang dari jauh. Sekarang ternyata emang orang penasaran ya, makanya datang langsung ke sini. Dan jadi salah satu tujuan wisata juga bagi masyarakat gitu ya Kak. Pengen tahu lah gitu kan. Sekarang kita udah sampai di first stopnya. Ini udah kelihatan si ikon dari Ibu Kota Nusantara, yaitu Garuda. Istana Garuda. Ya, Istana Garuda. Bus pengunjung menempuh sekitar 10 km dari rest area titik awal keberangkatan kami. Hanya ada satu rute pemberhentian, lalu sisanya pengunjung berjalan kaki menelusuri kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Nah ternyata area ini clear ya buat kendaraan saat ini ya kan. Tadi kita busnya berhenti di sana, terus pengunjung kayak kita gini ya boleh jalan di sini ternyata ya. Benar. Dan di sini kelihatan juga areal dari perkantorannya itu 1 ton semua dan menurut aku cantik banget sih Kak. Ya, rapi sih, cuma ya masih sepi, masih belum ditempatin. Dan sayangnya untuk ke dalam istana memang nggak dibuka untuk publik gitu. Jadi kita bisa melihat dari luar pagar seperti ini aja udah kelihatan kok, keren banget. Seberang situ juga benderanya tinggi banget ya. Tuh. Nah ini suasana di depan istana. Emang banyak dijadiin spot foto juga. Kita juga yuk foto-foto yuk. Yuk. Lagi Mumpung bagus. lagi bagus. Bentar. Oke, kamu angle kiri. Iya, seniat itu ternyata, ya ampun. Emang stok foto ya? Iya, keren banget. Ini bawa kainnya dari rumah. Dari rumah. Jas. Jas, oke, keren banget. Yuk, ayo banget. Yuk. Oh, beda-beda. Saya punya kameramen itu juga jago ngedance gitu. Ya. Ayo Mas Andre. Ayo, Cang. Kita langsung aja tarik ya. Kita tarik, kita paksa pokoknya. Yang ini aja kali ya. Ngedance sama. Nih, aku tadi udah nemu. Tadi aku udah nemu. Ada referensinya dari Aku udah nemu. Ini kayak lagi viral, lagi kita nggak bareng-bareng sorotan. nih, tadi. Yuk.
Rombongan yang kompak mengenakan kain ini berasal dari Balikpapan. Mereka begitu antusias merayakan Hari Kemerdekaan di IKN, terlihat dari atribut yang dibawa sendiri dan mengabadikannya di depan Istana Garuda. Selain pengunjung yang berasal dari Kalimantan Timur, ada banyak rupanya mereka yang bela-belain datang ke IKN dari Pulau Jawa. Kesan dan pesan ketika Ibu udah kesini ke IKN, ketika melihat IKN. Bagus sih Mbak, cuma kok sepi gitu ya. Oh oke. Kesannya kayak gitu ya. Belum dilanjutin, belum dipakai, belum ada aktivitas gitu. Oke, masih sedikit aktivitas masyarakatnya gitu ya. Dari mana nih Bu? Saya dari Madura. Dari Madura, jauh-jauh ke sini dalam rangka liburan? Bukan, cuma ingin tahu IKN. Oh, ingin tahu IKN. Nah, kesan-pesannya setelah nyampe sini gimana, Bu? Pengen tahu IKN? Ya, karena saya itu kayaknya bagus banget dilihat dari Madura. Oke. Pas lagi kebetulan yang mau kesini ini, kebetulan saya nyambangnya anak saya tugas di Balikpapan. Jadi sekalian jalan-jalan. Dari Ibu sendiri kira-kira apa nih harapannya untuk Indonesia di ulang tahun yang ke-80 ini? Ya lebih maju selangkah, lebih memikirkan nasib rakyat kecil gitu. Amin. Lebih baik lagi. Ibu terima kasih banyak. Selamat menikmati Ibu Kota Nusantara. Ternyata cuma mendung aja ya, nggak sampai turun hujan. Nah sekarang kita udah ada di Plaza Seremoni, persis di depan istana seberangnya. Selain Plaza Seremoni yang berada di seberang istana, masyarakat juga bisa mengunjungi ruang terbuka lainnya, yakni Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang terletak persis di depan kantor otorita IKN. Jadi di Plaza Bhinneka Tunggal Ika ini ada 34 pilar Kak, yang dimana 34 pilar itu melambangkan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bisa kita lihat di tiap-tiap pilarnya itu, iya tinggi banget dan dia ada ukiran-ukiran yang melambangkan representatif dari provinsinya gitu. Betul. Jadi semuanya punya maknanya masing-masing. Iya. Saya dan Kia amat menikmati area lapangan yang menjadi titik sentral dari tata ruang IKN ini. Plaza ini melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, kawasan yang satu ini malah hampir tak dilirik oleh warga yang berkunjung ke IKN. Tahun lalu, memang kawasan ini belum rampung. Bagus banget, dan ini areal publik ya kabarnya. Iya sih, cuman sayangnya mungkin justru malah jarang kesentuh ya, dan kan kita lihat sepi banget. Dulunya, tempat ini pernah dijadikan lokasi berkemah para menteri pada era Presiden Jokowi. Kondisinya sekarang sudah berubah. Yang tadinya berkelok bukit, kini sudah rata dalam bentuk area taman yang luas. Nah, ini dia Kak. Dulu sebelum IKN berdiri, ada Tugu ya, yang itu menjadi sorotan dan juga masyarakat menjadikan itu destinasi wisata, yaitu Tugu titik nol. Sekarang sudah berubah menjadi seperti ini di kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika. Dan kabarnya juga di daerah sekitar sini itu diletakkan tanah dan air dari berbagai penjuru di Indonesia. Selain Tugu titik nol yang kini sudah tak ada lagi, fasilitas publik lain yang sempat tersorot karena kecanggihannya yaitu kereta tanpa rel atau autonomous rail transit juga sudah tak bisa dinikmati. Kendaraan publik itu menjadi upaya transformasi hijau di IKN yang telah diuji coba sejak Agustus 2024. Belum genap setahun, pada bulan Mei 2025, rangkaian kereta tanpa rel sudah dikembalikan ke Cina. Seingatku ya, tahun lalu itu ada uji coba kereta tanpa rel di sini. Iya, dekat-dekat ini nih trotoar pejalan kaki di sebelah situ tuh. Tapi
kabarnya uji cobanya memang gagal karena nggak mampu beradaptasi dengan kondisi jalan yang di IKN yang notabene-nya ini masih dalam tahap pembangunan. Akhirnya ini kita di tempat yang mungkin paling terbuka dan paling bisa melihat semuanya secara keseluruhan IKN ini ya, Ki. Di titik ini kita bisa melihat wide view 360 derajat dari ibu kota Nusantara. Di belakang ada kantor otorita. Di depan kita, mari kita berputar, ada Istana Negara dan juga Istana Garuda. Nah, jadi ini kayak semacam satu garis lurus dari sana sampai sana. Betul. Dan persis di sini nih kita lagi di Taman Kusuma Bangsa. Nah, ini dia tiang benderanya itu tingginya kurang lebih 79 meter. Karena ini tiangnya ada saat HUT RI ke-79 tahun lalu gitu. Taman Kusuma Bangsa tak hanya menjadi lokasi bukit bendera atau tiang bendera merah putih yang tinggi ini, melainkan juga terdapat tugu sayap pelindung serta monumen pendiri bangsa Soekarno dan Muhammad Hatta. Area terbuka satu ini merupakan taman memorial yang menjadi sumbu kebangsaan Nusantara. Tapi yang udah pasti kokoh tadi adalah istana tuh yang ada di belakang kita. Istana Negara. Pastinya di balik itu kamu tau gak sih, kan ini kan kayak Garuda ya memang ya bentuknya. Itu waktu tahun lalu katanya memakan anggaran sampai 1,34 triliun sampai 2 triliun. Gitu. Itu angka yang cukup besar sih. Mengingat juga sebetulnya kalau bicara daerah lain banyak juga ya yang butuh disupport gitu. Dan ini hanya untuk ya katakanlah hanya untuk kantor presiden gitu. Ternyata biayanya sebesar itu ya. Sebesar itu sih. Mumpung tunggu Ki. Nah, ini mumpung lagi di Taman Kusuma Bangsa, terus view kita ada Istana Garuda. Jadi kapan lagi kan di sini rame-rame kita seru-seruan. Kita joget. Kita mulai ready ya. Oke. Countdown. Oke. Ya, Baba. Oke. Alhamdulillah ya, Kia yang beberapa spot di sini kita sudah ambil dan ini lagi pada beberes nih. Ada selesai gimana? Selesai syuting yang di Taman Kusuma Bangsa. Iya. Kusuma Bangsa. Dan dari sini tuh turunnya jauh ya? Lumayan, aku udah post TikTok juga, seru banget. Kia berhasil memaksa laki-laki ini, pria-pria itu untuk TikTok Velocity. Kita seru-seruan bareng-bareng. Iya. Kia yang kini tengah menjalani studinya pulang lebih awal sebab harus melanjutkan kuliah di kota asalnya, Bandung. Kami berpisah dan saya melakukan penelusuran selanjutnya. Saya kira kami sebagai otorita IKN dan para investor sudah tidak boleh nggak ada isu lagi. Saya pindah ke sini untuk menjawab isu-isu tadi.